Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf juga untuk Zoom Meet ini saya ada kendala kamera, jadi tidak muncul kamera saya. Yang muncul nanti hanya slide saja dan penjelasannya. Kita mulai saja. Pembahasan hari ini masih tetap berkaitan dengan regresi. Regresi, ya, seperti dijelaskan pertemuan minggu lalu bahwa regresi adalah analisis pengaruh antara variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat atau variabel Y. Dalam regresi ada istilah variabel yang mempengaruhi, ada variabel yang dipengaruhi. Yang mempengaruhi yaitu disebut dengan variabel X, yang dipengaruhi disebut variabel Y. Apa makna mempengaruhi? Artinya kalau X mempengaruhi Y, berarti setiap kenaikan Y atau setiap kenaikan X atau penurunan X akan berdampak pada kenaikan atau penurunan Y. Itu makna pengaruh. Seperti minggu lalu dianalogikan contoh promosi dan penjualan. Promosi secara teoritis maupun secara praktis itu mempengaruhi penjualan. Ketika promosinya gencar, maka penjualan akan naik. Sehingga promosi disebut variabel X atau yang mempengaruhi. Dan penjualan variabel yang dipengaruhi atau variabel Y, dipengaruhi oleh variabel promosi tadi. Minggu lalu dibahas juga tentang jenis regresi. Ada dua, ada sederhana berganda. Kalau sederhana, variabel yang mempengaruhinya atau X-nya itu cuma satu. Kalau berganda, variabel yang mempengaruhinya atau X-nya itu lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Minggu lalu dibahas tentang regresi linear sederhana. Jadi minggu lalu itu membahas tentang regresi yang X-nya itu cuma satu, ya, sehingga disebut regresi linear sederhana. Dibahas juga tentang persamaan regresi linear sederhana. Persamaan regresi itu apa? Yaitu hubungan antara X dan Y dalam bentuk persamaan matematis. Ya. Jadi persamaan regresi adalah hubungan antara X dan Y dalam bentuk persamaan matematis. Untuk regresi sederhana, hubungan antara X dan Y dalam bentuk persamaan matematisnya adalah Y sama dengan A plus BX. A itu koefisien, B itu konstanta. A itu apa? Koefisien itu apa? Koefisien itu angka. Angka itu bisa 0, bisa negatif, bisa positif. Kemudian ada B. B itu apa? B itu koefisien, yaitu angka yang menempel pada variabel X. Ya, angkanya bisa 0, ratusan, ribuan, negatif, positif, tergantung data. Jadi ketika kita mencari persamaan regresi, yang dicari adalah A-nya berapa, B-nya berapa. A-nya dapat, B-nya dapat, maka dapat persamaan regresi. Ya, kalau A-nya 2, B-nya 3, berarti persamaan regresinya Y sama dengan A2 ditambah 3X. Seperti itu. Nah, ada 3 cara ketika mencari rumus atau mencari nilai A dan B.
Ya, rumus 1, rumus matriks, dan rumus 3. Boleh juga menggunakan salah satu atau satu saja. Hasilnya sama. Kita pakai yang rumus 1 saja dulu kemarin itu. Oke, ini sudah dibahas. Nah, hari ini dibahas tentang koefisien determinasi. Ya, atau R square. Nah, koefisien determinasi itu adalah kontribusi variabel X terhadap variabel Y. Ya. Koefisien determinasi merupakan angka yang menunjukkan besarnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y. Berikut rumus koefisien determinasi. Nah, seperti terlihat di slide. R kuadrat atau koefisien determinasi itu rumusnya seperti berikut. Yaitu N jumlah data dikali sigma XY dikalikan berapa. Kemudian nanti dikurangi perkalian antara sigma X dan sigma Y. Sigma itu apa? Penjumlahan. Nah, kalikan ini dulu. Dikalikan ini dulu. Setelah dikali-kalikan, masing-masing kemudian dikurangi. Perkalian ini dikurangi perkalian ini. Hasil akhirnya dikuadratkan. Dibagi ini di bawah ini. N jumlah data dikali sigma X kuadrat, yaitu X kuadrat yang dijumlahkan, dikurangi sigma X kuadrat. Jadi ini kalikan dulu, kemudian dikurangi sigma X, kemudian terakhir dikuadratkan. Dikali ini N, dikali sigma Y kuadrat. Kalikan dulu ini, nanti dikurangi ini, dikurangi Y. Dikurangi sigma Y dikuadratkan. Ini perkalian ini dikurangi sigma Y dikuadratkan berapa. Kemudian hasil ini dikalikan berapa. Mencari koefisien determinasi bisa menggunakan juga software pengolah data statistik seperti SPSS, seperti Pius, Stata, dan lain-lain. Atau bisa juga menggunakan Microsoft Excel. Ya, lebih praktis kalau menggunakan software. Tidak perlu menghitung manual, mengalihkan, dibagikan, dikuadratkan, tidak perlu. Muncul sendiri outputnya berapa nanti. Perlu diketahui juga bahwa koefisien determinasi itu satuannya persentase. Misalnya 10%, 20%. Jadi koefisien determinasi itu satuannya persentase. Contoh. Ini contoh yang minggu kemarin dipakai juga. Ada data X, ada data Y. X-nya pengalaman kerja. Y-nya omset penjualan. Ya, seperti ini. Nah, seperti biasa, diplotnya ke bawah nantinya. Dibuat ke bawah. Di sini tentukan besarnya koefisien determinasi dan interpretasikan. Nah, untuk mengerjakan koefisien determinasi, dibuatlah tabel bantuan seperti pertemuan lalu. Bantuan ini seperti ini. Buat tabel seperti ini. Yang terdiri dari 5 kolom. Ya, kolom berisi variabel X, variabel Y, kemudian X yang dikuadratkan, Y dikuadratkan, dan perkalian X dan Y. Kolom ini, kolom X, tinggal copy paste dari data X. Kolom Y, tinggal copy paste dari data Y. X kuadrat, nilai X dikuadratkan. Misalnya, X-nya 2, maka X kuadratnya 2 dikali 2, 4.
X-nya 3, X kuadratnya 9. Dijumlahkan berapa? Dibuat juga tabel keempat, yaitu Y kuadrat. Ini setiap Y dikuadratkan, kemudian dijumlah menjadi sigma Y kuadrat. Kemudian dibuat juga tabel yang kelima, yaitu perkalian antara X dan Y. Tinggal mengalihkan saja X dan Y-nya. 2 kali 5, 10. 3 kali 8, 24. Dijumlahkan menjadi sigma XY. Berapa? Kalau tabel ini sudah dibuat, maka tinggal masukkan ke rumus koefisien determinasi. R kuadrat atau koefisien determinasi sama dengan N dikali sigma XY, N-nya 8, jumlah data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dikali sigma XY, yaitu perkalian antara X dijumlahkan, 196. 8 kali 196 dikalikan nanti berapa? Dikurangi nanti perkalian antara ini. Sigma X, yaitu jumlah X yang dikuadratkan 24. Sigma Y 56. Kemudian dikalikan 24 kali 56. Setelah diperoleh, nanti kurangkan ini. Perkalian antara 8 kali 196 dikurangi perkalian antara 24 dan 56. Hasilnya dikuadratkan. Kemudian hitung yang bawah sama, tinggal masukkan saja. N-nya 8. Kuadratnya 96. Dikurangi sigma X. Sigma X-nya 24. 8 dikali 96 dikurangi 24 kuadrat. Berapa? Kemudian sigma X dikuadratkan. N dikali sigma Y kuadrat. N-nya 8. Y kuadratnya 448. Dikurangi sigma Y, jumlah Y. Ya, dikali sigma. Tinggal dikali-kalikan, dikurangi, dikalikan lagi. Diperoleh koefisien determinasi 0,6696. Nah, ini koefisien determinasinya 0,6696. Kemudian nilai ini dirubah ke persentase dengan cara mengalihkan dengan 100%. 0,6696 kali 100% sebesar 66,96%. Jadi koefisien determinasinya 66,96%. Interpretasinya adalah bahwa kontribusi variabel X terhadap variabel Y sebesar 66,96%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Di sini sisanya 33,04. Dari mana? Yaitu 100 dikurangi R square 66,96. Ya. Nah, itu koefisien determinasi. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Nah, berikutnya dibahas juga selisih taksir standar atau standar deviasi. Apa dan bagaimana standar deviasi? Standar deviasi dalam analisis regresi berfungsi untuk mengukur tingkat kesalahan. Regresi itu fungsinya untuk meramalkan melalui persamaan regresinya. Ketika meramalkan, pasti ada penyimpangan atau ketidaksesuaian antara data sebenarnya. Ketidaksesuaian itulah disebut standar deviasi atau error. Semakin besar standar deviasi, berarti errornya makin banyak. Berarti makin jelek. Semakin kecil standar deviasi,
errornya semakin sedikit dan semakin bagus. Jadi kalau standar deviasinya kecil itu makin bagus, makin besar makin jelek. Rumusnya adalah mencari standar deviasi. Rumus di atas ini. SE sama dengan akar sigma atau penjumlahan dari pengurangan Y dikurangi Y aksen. Jadi tiap data dicari Y-nya berapa, Y aksennya berapa. Y-nya dikurangi Y aksen. Kemudian dikuadratkan. Kalau dikuadratkan dijumlahkan menjadi ini. Sigma Y kurang Y aksen kuadrat. Dibagi N-2. N-nya jumlah data. N-nya jumlah data. Untuk menghitung standar deviasi ini sama, bisa menggunakan tabel bantuan sehingga mudah. Baik, untuk lebih jelas tentang ilustrasinya bisa dilihat dari contoh berikut. Misalnya ada contoh hubungan antara variabel X dan variabel Y. Ya, X-nya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y-nya 6, 4, 3, 5, 4, 2. Seperti biasa, ketika kita menghitung regresi, X-nya itu dan Y-nya ditranspose, yang tadinya menyamping menjadi menurun. Dicari, buatkan persamaan regresinya. Kemudian yang kedua, tentukan nilai Y jika X-nya 8. Terakhir, tentukan selisih taksir standarnya. Bagaimana membuat persamaan regresi? Sudah dijelaskan minggu lalu, mungkin sudah bisa. Ya. Kemudian biar cepat kita mencari persamaan regresi ini dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya. Data ini dirubah menjadi ke bawah. Ya. Kemudian di copy paste ke Excel seperti ini. Ini data tadi dirubah datanya. Ini mencari persamaan regresi menggunakan Microsoft Excel. Ini di copy paste X, Y-nya. Yang tadinya memanjang ke samping, ini ke bawah. Nah, sudah tersaji data seperti ini. Untuk mencari persamaan regresinya, kita masuk ke insert. Insert, kemudian pilih scatter plot. Tuh, yang ada gambar titik-titiknya. Di situ tertulis scatter. Diklik, pilih scatter yang pertama, yang tidak ada garisnya. Nah, muncul nih gambar scatter yang masih polos. Kemudian arahkan mouse ke grafiknya, ke scatternya, kemudian klik kanan mouse-nya. Klik kanan, muncul dialog seperti ini. Kemudian pilih select data, memilih data. Klik kanan, pilih select data. Nah, di situ ada tulisan chart data range. Data range. Diklik di sini chart data range. Kemudian alihkan mouse ke data XY tadi, di blok semuanya. 1 sampai akhir. Kembali lagi ke sebelumnya. Klik. Kemudian klik OK. Muncul scatter plot seperti ini. Kalau dilihat, ini sebaran titik-titiknya ini
miringnya beda dengan kemarin. Ini lebih ke ini nih, ke arah kanan miringnya. Kalau kemarin ke kiri miringnya. Kalau ke kanan seperti ini, biasanya hubungan antara X dan Y itu berlawanan. Ketika X-nya naik, Y-nya turun. X-nya turun, Y-nya naik. Kemudian mencari persamaan regresi. Untuk mencari persamaan regresinya, klik di titik-titik itu, mouse-nya. Nah, diklik. Kemudian klik kanan. Klik kanan. Pilih di situ dialog yang terbawah kedua, ada tulisan Add Trend Line. Add Trend Line. Muncul dialog. Pastikan ini linearnya aktif. Kemudian yang paling bawah tertulis Display Equation. Nah, artinya kalau mengklik Display Equation ini, kita ingin memunculkan persamaan regresinya. Diklik saja. Di bawah display equation muncul lagi display R square. R square di sini yaitu koefisien determinasi. Diklik juga koefisien determinasinya biar kita tahu berapa koefisien determinasinya. Diklik, di close. Nah, seperti ini. Muncul, sudah ada garisnya, sudah ada juga persamaan regresinya. Kalau di zoom seperti ini. Nah, muncul di situ. Persamaan regresinya adalah Y sama dengan min 0,5143X ditambah 5,8. Atau bisa juga ditulis Y sama dengan 5,8 dikurangi 0,514X. Sama saja. Ini cepat mencari persamaan regresi. Kemudian di situ tertulis R kuadrat 0,4629. Nah, inilah yang disebut koefisien determinasi sebesar 0,4629. Ingat, koefisien determinasi itu satuannya persentase. Maka nilai ini kita kalikan 100% menjadi 0,4629 kali 100% sama dengan 46,29%. Jadi koefisien determinasinya 46,29%. Artinya kontribusi variabel X terhadap Y sebesar 46,29%. Nah, itu mencari persamaan regresi menggunakan Excel. Menghitung persamaan regresi kita lewat dulu dengan manualnya karena minggu kemarin sudah dibahas. Demikian juga mencari koefisien determinasinya juga dilewat dulu. Pertanyaannya, berapa nilai Y jika X-nya 8? Berapa nilai Y jika X-nya 8? Maka nilai Y dapat dicari dengan mensubstitusikan nilai X ini ke dalam persamaan regresi. Nah, ini udah dapat nih persamaan regresinya. Y aksen sama dengan 5,75 kurangi 0,5X. Ini persamaan regresinya. Berapa nilai Y jika X 8? Tinggal dimasukkan saja X sama dengan 8-nya ke persamaan regresi ini. Y sama dengan 5,75 kurangi 0,5 kali 8. 0,5 kali 8 itu 4. 5,75 kurangi 4, 1,75. Gitu. Berikutnya mencari selisih taksir standarnya atau errornya atau standar deviasinya. Digunakan rumus ini. Ya, SE sama dengan akar dari sigma Y min Y aksen
dikuadratkan. Dibagi N-2. Maka untuk mencari nilai selisih taksir standarnya atau standar deviasinya, itu dibuatkan dulu kolom tabel bantuan. Dibuatkan tabel bantuan yang terdiri dari 5 kolom, yaitu X, Y, ini ya, maaf. Nah, untuk menghitung standar deviasinya dibuat tabel 5 kolom yang terdiri dari X, Y, Y aksen, Y min Y aksen, kemudian Y min Y aksen dikuadratkan. X gampang, ini data. Y juga data. Tinggal masalahnya mencari nilai Y aksen. Dari mana? Nilai Y aksen ini disebut residual. Jadi ya bukan Y aksen itu prediksi. Y aksen itu disebut prediksi atau peramalan. Y min aksen yaitu data Y asli dikurangi hasil ramal disebut residual atau error. X, Y tidak ada masalah mencari datanya. Tinggal mencari Y aksen. Y aksen itu dari mana? Yaitu dengan mensubstitusikan nilai X terhadap persamaan regresinya. Data pertama Y aksennya 5,25. Dari mana? Yaitu dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 1 ke dalam persamaan regresinya. Seperti ini. Y aksen sama dengan 5,75 dikurangi 0,5 kali 1 sama dengan 5,25. Data kedua Y aksen sebesar 4,75. Diperoleh dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 2 ke dalam persamaan regresinya. Seperti ini. Y aksen sama dengan 5,75 kurangi 0,5 kali 2. Ya, 5,75 kurangi 1. 4,75. 4,25 data ketiga dari mana? Dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 3 terhadap persamaan regresi. Y sama dengan 5,75 dikurangi 0,5 kali 3. 3,75 dari mana? Dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 4 ke dalam persamaan regresi. Yaitu Y sama dengan 5,75 dikurangi 0,54 kali 4. Sama dengan 3,75 dan seterusnya. Kemudian dibuat kolom ketiga yaitu selisih atau pengurangan nilai Y yang asli data dikurangi nilai Y aksen peramalan. Ya. Y kurangi Y aksen. 6 kurangi 5,25 0,75. 4 kurangi 4,75 min 0,8. 3 dikurangi 4,25 min 1,3 dan seterusnya. Dibuat lagi kolom kelima yaitu kuadrat dari nilai Y min Y aksen. Nah, data pertama 0,75 dikuadratkan sampai dengan 0,5625 sampai ke bawah dijumlahkan. Nah, jumlah inilah yang disebut dengan Y min Y aksen kuadrat sigma. Ya, sigma dari kuadrat Y min Y aksen. Jumlah ini dimasukkan ke rumus. Ya. S standar deviasi sama dengan akar 5,75 dibagi 6 kurangi 2 atau 4. Ya. Diperoleh hasil 1,2. Jadi standar deviasinya atau tingkat kesalahannya 1,2. Ini menunjukkan tingkat kesalahan model regresi. Semakin kecil, semakin bagus, semakin besar, semakin jelek. Itu. Nah, sudah sampai situ. Tinggal tugas. Tugas sama dengan yang sebelumnya. Ini ada data tersaji, tahun dan penjualan. Tahunnya X, penjualannya Y. Langkah diminta untuk membuat persamaan regresi. Berapa penjualan yang diraih pada tahun ke-11, berarti X-nya 11. Mencari koefisien determinasi dan mencari standar deviasi.
Dikumpulkannya tanggal 23 Juni. Ini salah, harusnya Juni bukan Juli pukul 12. Jawaban diupload di link s.id/puistat. Ya, itu ada pertanyaan? Pak, kalau yang untuk ya absennya itu di skaternya itu AB-nya kebalik, nggak apa-apa, Pak?